Mas Ya, Yohan, boleh ya, saya terima ajak kasih. pemirsa Selamat kembali malam. flashback melihat lagi ya tampilan hasil survei yang dirilis oleh Litbang Kompas. Ya, Boleh kita tampilkan? Kita bisa melihat ya posisi RK menempati posisi teratas dengan nilai kurang lebih 30-an% kalau tidak salah. Nah, bisa disampaikan apa sih Mas Yohan yang menjadi faktor atau penyebab? Faktor wow-nya ini apa membuat RK ini ya, jauh melampaui kandidat-kandidat ya. lainnya? Ya, ini survei ini kita desain dengan pertanyaan top of mind. Pertanyaan top of mind itu artinya responden tidak diberi pilihan nama siapapun. Artinya benar-benar terbuka gitu ya. Jadi pertanyaannya kalau sekarang pemilihan gubernur Jawa Barat, Anda pilih siapa gitu. Jadi benar-benar terbuka kita mau menguji top of mind atau memori dari masyarakat Jawa Barat ini siapa yang paling melekat dalam memori mereka. Hasilnya memang Pak RK Ridwan Kamil ini memang masih melekat di memori masyarakat Jawa Barat ya dengan 36,6% gitu ya. Sementara kemudian di posisi kedua memang hanya ada dua nama yang memang secara elektoral dengan top of mind ini nilainya di atas 10% ya. Yang kedua itu Pak Deddy Mulyadi mantan bupati mantan bupati yang saat ini juga anggota DPR RI 12,2%. Jadi memang ini top of mind dari masyarakat Jawa Barat. Kenapa kita pakai model terbuka ini? Karena pertama belum ada partai yang secara resmi mengajukan pasangan calon, belum memasuki masa pendaftaran. Jadi kita memang menguji siapa yang benar-benar namanya itu melekat di hati dan pikiran masyarakat Jawa Barat. Tentu, kenapa kalau dari pertanyaan kenapa Ridwan Kamil yang paling tinggi gitu ya? Ini tidak lepas dari pertama Pak RK ini mantan gubernur. Jadi Pak RK ini gubernur terakhir yang memimpin Jawa Barat selama satu periode gitu ya. Artinya memang secara waktu tentu masih melekat dalam benak masyarakat Jawa Barat Pak RK ini selama memimpin provinsi ini. Gitu. Yang kedua tentu selama ini Pak RK aktivitas politiknya itu kan tidak merejut gitu ya setelah beliau nonaktif atau sudah selesai pengabdiannya di provinsi Jawa Barat sebagai gubernur gitu ya. Apalagi dengan langkah beliau yang masuk Partai Golkar, kemudian beliau juga aktif di sosial media, itu sedikit banyak itu merawat ingatan warga Jawa Barat gitu ya. Tentu apalagi pasca beliau lengser itu kan waktunya tidak jauh berbeda dengan waktunya tidak terlalu jauh dengan pelaksanaan pemilu dan pemilihan presiden ya. Dan Pak RK menjadi salah satu tim dari Prabowo Gibran di Pilpres kemarin. Jadi memang secara ingatan, memori memang masih melekat dan apalagi melekat tidak pernah turun panggung gitu ya. Dia namanya selalu beredar dalam pemberitaan. Nah survei ini kan sebenarnya studi persepsi. Persepsi itu pasti dipengaruhi sejauh mana responden mengkonsumsi informasi. Pak selain aktif di sosial media, dia juga aktif menjadi public figure ya selama ini menjadi perbincangan dalam isu-isu politik. Hal yang sama juga dialami Kang Deddy Mulyadi, meskipun gradasinya agak berbeda. Kang Deddy tadi sempat menyatakan tentu rekam jejaknya berbeda dengan Pak RK. Pak RK mantan wali kota Bandung, gitu ya, kemudian mantan gubernur. Dengan Kang Deddy rekam jejaknya memang mantan bupati Karawang ya. Jadi memang tentu startingnya, jadi titik pijaknya berbeda dengan Pak RK. Tapi yang dari hasil survei ini sebenarnya bisa kita katakan kalau kita gabung antara Pak RK dan Kang Deddy ya, itu kan sekitar kurang dari 50% warga Jawa Barat memilih dua orang. Ya, artinya ada separuh lebih responden itu juga memilih nama yang lain dan jangan lupa 41,41% itu masih undecided ya, belum tahu mau menentukan siapa yang layak menjadi gubernur Jawa Barat. Artinya ini kan memang ini survei penjajakan awal kami memang sengaja untuk mengetahui first insight gitu ya, pikiran pertama responden ketika ditanya siapa calon gubernur pilihan mereka,
itulah first insight mereka gitu. Nanti akan kita uji lagi di survei berikutnya ketika pasangan calon sudah ditetapkan oleh KPU. Tentu akan terjadi perubahan karena orang semakin dikasih pilihan itu kan semakin mudah untuk merumuskan jawaban dibandingkan tidak dikasih pilihan sama sekali. Jadi yang jelas peta elektoral kalau dari hasil survei ini, dua nama ini punya peluang yang besar gitu ya menjadi masuk dalam kandidat bakal calon gubernur di Jawa Barat ya. Nah itu pertimbangannya tentu ada variabel kedua, sejauh mana partai politik mengusung kedua sosok ini. Kang Deddy adalah kader partai Gerindra, Kang Emil, Pak RK kader partai Golkar. Sejauh mana? Kan sebenarnya selain elektabilitas, variabel kedua adalah dukungan partai politik ya. Kalau partai politik tidak memberikan tiketnya, tidak mampu mengkomunikasikan dengan partai politik yang lain untuk membangun koalisi, ya variabel elektabilitas ya tidak ada artinya. Karena bagaimanapun di Jawa Barat tidak ada partai politik yang punya golden ticket. Semua partai wajib melakukan koalisi karena memang perolehan kursinya atau suaranya tidak ada yang mencapai syarat 20% kursi maupun 25% suara di Jawa Barat. Artinya koalisi partai itu menjadi syarat mutlak gitu. Jadi variabel kedua ini yang kami melihatnya menjadi ujian partai politik ya. Partai sudah tahu peta elektoralnya sejauh mana mappingnya dan potensinya dua sosok ini memang yang menonjol. Tinggal bagaimana komunikasi politiknya ya antar partai politik, terutama kan baik Pak RK yang dari Golkar, Kang Deddy yang dari Gerindra, ini kan dalam satu koalisi nasional yang sama ya, koalisi Indonesia Maju. Tentu mestinya komunikasinya lebih mudah karena ini memang dalam satu pola koalisi ya. Itu sih. Oke,